Sendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan adalah wujud konkret dari keberhasilan dalam usaha memajukan suatu daerah. Tentunya, sebagai suatu sektor penentu, kita perlu mengekspos berbagai indikator penentu keberhasilan itu. Dinas Perkim Huptan merupakan salah satu dinas teknis yang menyelenggarakan berbagai program pemerintah daerah. Hari ini bersama saya Ulki Akiu melalui program Detik, dialog edukatif, transparan, inovatif, dan kreatif yang merupakan program baru dari Dinas Kominfo Kabupaten Bualemo. Pada hari ini saya sudah didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Huptan, sosok yang sangat brilian, humble, dan sangat progres terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya ada di Dinas Perkim Huptan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Kita akan memulai membahas atau melihat sejauh mana progres tentang pencapaian program dari Dinas Perkim itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bualemo yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan beberapa substansi dari tugas-tugas yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Bualemo, khususnya dalam bidang penyediaan perumahan bagi masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2020 ini, Ibu Ulkia, kami memperoleh reward dari Kementerian PUPR berupa tambahan kuota renovasi rumah tidak layak huni. Itu 2020? 2020 sebanyak 957 unit rumah. 957 ya, unit rumah yang harus kami tuntaskan untuk tahun 2020. menangani rumah yang tidak layak huni di seluruh wilayah Kabupaten Bualemo. Alhamdulillah sejauh ini progresnya sudah sekitar 70%, insya Allah di akhir tahun nanti semua akan rampung. Dan ini tentunya kami berharap akan membawa dampak kepada masyarakat, di samping nanti akan meningkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat dalam hal hunian, dan juga diharapkan akan menjadi salah satu barometer terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo. Ya, baik Pak Kadis. Sejauh ini yang kami tahu bahwa untuk BSPS ini adalah program dari Kementerian PUPR yang digelontorkan sampai di daerah dan ada juga yang dari provinsi. Ya, dalam perjalanan Pak Kadis selama memimpin Dinas Perkim ini, apakah ada tren kenaikan untuk kuota? Kami lebih fokus ke kuota ini sampai dengan hari ini karena kami mendengar bahwa Dinas Perkim ini mampu melobi atau mampu melakukan koordinasi sampai ke tingkat pusat. Karena kita tahu persis untuk BSPS ini kalau tidak salah Pak Kadis ada yang dari provinsi, APBN, dan ada juga yang dari pusat atau dalam hal ini Kementerian PUPR yang kita kenal yang digelontorkan melalui DIDAK yang ada di Dinas Perkim. Nah, itu kuotanya ada berapa Pak Kadis? Baik, terima kasih. Sesungguhnya program ini adalah pencapaian standar pelayanan minimal di sektor penyediaan perumahan. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan ini di bawah taktis Kementerian PUPR. Hanya saja
dalam hal pembagian kewenangan tentu saja kita melihat stratifikasi pemerintahan. Dari pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR, mereka memberikan kuota sebanyak 800 lebih unit rumah yang diberikan untuk Kabupaten Bua Lemo. Ini adalah apresiasi dari kementerian terhadap kinerja Pemda Kabupaten Bua Lemo di tahun 2019. Luar biasa. Jadi ini merupakan prestasi dari kepemerintahan damai yang masih sangat progres untuk melakukan lobby-lobby sampai ke tingkat pusat. Betul sekali. Ya, lanjut Pak Kadis. Karena kami di tahun 2019 kemarin mampu membukukan progres yang signifikan. Sebelum akhir tahun kita berada di peringkat 1 seprovinsi Gorontalo yang mampu menyelesaikan program tahun 2019, sehingga di tahun 2020 ini sedianya kami hanya mendapat kuota sebanyak 281, namun karena progres kami tahun lalu itu dinilai cukup baik sehingga ditambah kuotanya sebanyak 500 unit rumah. Di samping itu pula dari sumber dana DAK kami mendapatkan kuota sebanyak lebih kurang 170 lebih, sehingga totalnya hampir 1000 unit, 950 sekian unit yang sementara dikerjakan tahun ini. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kita biasanya hanya mendapat kuota paling tinggi 300 unit lah. Tapi tahun ini alhamdulillah berkat kerja keras dari Pak Bupati, arahan beliau dan ya dukungan, tentunya kemampuan Pak Kadis juga untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Teman-teman di pemerintah kecamatan dan desa juga sangat memiliki andil dalam pencapaian ini, sehingga saya sangat merasa tidak sendiri dalam hal jadi ini keroyokan ya Pak Kadis ya. Alhamdulillah pemerintah desa sangat-sangat antusias dalam hal menyukseskan program. Ya, jadi Pak Kadis menarik sekali. Tadi saya telusuri bahwasanya BSPS ini merupakan ada peningkatan status yang kemarin kita kenal dengan rumah layak huni. Seperti itu ya Pak Kadis, namun sekarang kita sudah merupakan progresnya lagi, ada peningkatan bahwa ini sudah namanya saja yang berbeda, tapi mungkin konkretnya di lapangan itu sama ya. Itu dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang masih menghuni tempat yang tidak layak. Seperti itu. Ada pertanyaan sedikit Pak Kadis. Kami sudah sempat menyentil juga dalam beberapa waktu yang lalu. Kami tahu persis dalam penganggaran dana desa itu ada penganggaran khusus untuk rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu di setiap desa. Nah, ini bagaimana kita mengkomparasikan ini dengan Dinas Perkim? Jangan sampai ada double, ya kan? Tergantung dari desanya, apakah memang sudah ditentukan dari Dinas Perkim atau merupakan usulan langsung dari masyarakat setempat. Saya kira itu dulu Pak Kadis, tolong dijawab. Baik, itulah yang saya maksudkan tadi sebagai pembagian kewenangan. Jadi kewenangan pemerintah pusat itu melalui perpanjangan tangan SNVT Satker non vertikal tertentu perumahan di provinsi. Di samping itu juga ada kewenangan pemerintah provinsi melalui pembangunan RHIR, Rumah Hunian Idaman Rakyat. Rumah Hunian Idaman Rakyat. Itu pelaksananya adalah pemerintah provinsi. Nah, Kabupaten Bua Lemo sendiri punya program ini, BSPS ini juga secara akumulatif ini data yang digunakan adalah data yang dari kami, sehingga data yang diberikan oleh pemerintah desa itulah yang akan digunakan sebagai database untuk mengeroyok urusan ini, sehingga setelah 1 tahun ini berlalu kita akan sama-sama bisa mengukur sudah sejauh mana keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan hunian masyarakat. Jadi kemarin ada yang menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bua Lemo itu tidak bisa diukur, sangat abstrak. Tetapi apabila kita menggunakan parameter-parameter ini maka semua bisa diukur. Ada sekian ribu rumah masyarakat Kabupaten Bua Lemo yang selama ini tidak layak. Setelah program ini masuk, kita bisa menuntaskan misalnya 1000 rumah, sehingga bisa diukur. Jadi datanya dari desa langsung. Datanya dari masyarakat. kita
gali dari teman-teman pemerintah desa Ya. dan senantiasa diupdate terus, juga membandingkan dengan data-data sektoral yang sudah ada, misalnya dari DTKS, dari Ya. Dinas Sosial, Ya. ada data dari BKKBN, ada data dari BPS, semuanya kita komparasi lantas akan digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauh Jadi mana pemerintah jadi daerah. untuk penyelesaiannya di lapangan itu tidak timpang tindih dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini yang dialokasikan melalui dana desa. Itu sudah bisa diantisipasi dari ketika kami, karena di program ini pemerintah desa dan kecamatan itu mereka diposisikan sebagai tim teknis. Oh, Jadi iya. masuk di dalam timnya juga, sehingga pasti ada koordinasi di dalamnya. Mana yang masyarakat yang tidak mampu bersuadaya itu dipisahkan, sehingga tidak akan ada overlapping dalam hal penanganan. Jadi begini Pak Kadis, sebelum kita masuk berapa nominal atau pagu anggaran yang digunakan untuk masing-masing rumah. Saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, rumah idaman. Rumah idaman. Nah, di desa-desa sebagaimana pantauan kami, kebetulan kami kemarin berjibaku dengan dinas yang berhubungan langsung dengan desa-desa, kami tahu persis bagaimana keberadaan rumah layak huni yang ada di desa-desa yang dianggarkan melalui dana desa. Nah, itu ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap rumah, setiap unit rumah. Nah, apakah untuk BSPS ini pagu anggarannya sama dengan dari desa? Kita menyiapkan 15 juta. Nah, itu mungkin setengah ya. Setengah dari rumah yang persyaratannya rumahnya sudah ada, mungkin pondasi, tinggal dilanjutkan sehingga dia dianggap layak. Selebihnya untuk BSPS ini bagaimana Pak Kadis? Baik, jadi BSPS ini sesungguhnya hanya salah satu varian programnya dari sekian banyak program yang ada di PRK. Penyediaan perumahan itu ada banyak. Kita bisa memprogramkan penyediaan rumah susun misalnya. Ya. Misalnya tahun depan untuk pondok pesantren Al-Lahirat itu sudah dipastikan akan dikerjakan tahun 2021. depan. Ya, itu luar salah satu biasa. program. Kita doakan itu insya Allah tercapai. Terus karena ada BSPS, ada juga pembangunan rumah khusus nelayan misalnya komunitas, dan masih banyak lagi. Jadi khusus untuk BSPS ini sesungguhnya program yang ditujukan untuk masyarakat sebagai stimulan, sebagai jadi memang sudah ada persyaratan awal. Ya, jadi sesungguhnya masyarakat yang bukan sama sekali tidak mampu, ya, tapi masyarakat yang disupport untuk melanjutkan mungkin lebih layak dirangsang lagi. Lah seperti dirangsang. itu. Oh iya. Distimulasi Ya. supaya mereka mampu menyelesaikan keinginan mereka untuk memiliki rumah yang layak. Sehingga secara nominal BSPS ini nominalnya adalah 17.500.000. Ini standar sudah dari kementerian. Jadi dari manapun sumber dananya nominalnya sudah standar. Insya Allah tahun depan akan naik lagi, kalau tidak salah 20 juta setiap unit rumah. Namun untuk improvisasi teman-teman pemerintah desa ini variatif, tentu saja sesuai dengan kondisi keuangan di desa dan karena masing-masing desa itu beda. Ada yang 5, ada yang 10, tergantung memang kesepakatan. Ada juga faktor jangkauan lokasi misalnya. Jadi bisa saja yang di Pakuaman Pantai karena kesulitan distribusi material mungkin nominalnya lebih tinggi lagi. Ini Pak Kadis untuk nominal per unit sama? Untuk sama, BSPS? kalau untuk BSPS sama. Tapi kalau untuk sama. program lain disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi di masing-masing. Iya, karena kan harga ini fluktuatif. Jadi kan mungkin yang ada di Pakuaman Pantai harganya misalnya dengan 15 juta mungkin cakupannya hanya sampai di mana. Nah, apakah ada strategi dari Dinas Perkim untuk mengatasi persoalan ini? Kalau dari sisi BSPS-nya semua dianggap sama karena prinsipnya masyarakat juga diwajibkan untuk berswadaya. Jadi BSPS itu hanya sebagai stimulus saja, sisanya masyarakat berswadaya untuk menuntaskan sendiri hunian mereka. Sehingga kalau ada persoalan perbedaan harga itu nanti akan diperhitungkan secara teknis di lapangan. Ya, baik Pak Kadis, saya kira menarik sekali. Saya sangat tertarik juga Pak. Ini masyarakat kita juga bertanya-tanya Pak. Ini bagaimana strategi yang dimainkan oleh Dinas Perkim itu sendiri. Kita lihat di sini banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak boleh kita nafikan. Nah, untuk jawaban dari Pak Kadis kita tunggu setelah jeda berikut ini. Aku persembahkan hidupku untukmu,
telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecil pun bicara. Didukung oleh Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hatiku. Baik Pak Kadis, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Yang tadi kita berhenti pada bagaimana Dinas Perkim melakukan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan SPS ini. Namun sebelumnya kami juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang sementara bersama kami di sini, kami sampaikan bahwa seluruh program dari pemerintah Kabupaten Bualemo kurun waktu 3 tahun terakhir ini sangat-sangat luar biasa, terutama keberhasilan dari Bapak Bupati Bualemo bersama Bapak Wakil Bupati Bualemo dalam rangka melakukan beberapa strategi sampai melobi tingkat pusat sehingga semua persoalan yang ada di daerah hampir seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik. Kita lihat bersama berapa kali kita menerima penghargaan WTP dan berbagai penghargaan di bidang lainnya, terutama pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, Bupati Bualemo juga menerima bantuan langsung dari Kementerian Perikanan, terutama yang berhubungan langsung dengan kapal yang akan dioperasikan di Kabupaten Bualemo. Ini tentunya merupakan prestasi yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan dari Bapak Haji Darwis Moridu, Sarjana Hukum. Baik Pak Kadis, kita lanjutkan dengan pertanyaan tadi saya tentang bagaimana strategi dan upaya-upaya dari Dinas Perkim dalam rangka mengeliminir berbagai persoalan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan program dari BSPS ini. Terima kasih. Bagi kami, setiap kegiatan ataupun pekerjaan itu tentu saja tidak ada yang berjalan mulus. Setiap saat tentu saja ada saja persoalan, hambatan, tantangan. Namun sejauh ini alhamdulillah berkat koordinasi dengan stakeholder tingkat kecamatan dan desa, dan juga koordinasi yang intens dengan teman-teman dari SNPT perumahan di provinsi dan para fasilitator teknik yang ditugaskan. Alhamdulillah setiap persoalan yang kami temui di lapangan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kami sangat optimis insya Allah tahun ini 900 sekian rumah layak masyarakat Kabupaten Bualemo akan dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bualemo. Iya Pak Kadis. Sebelum kita lanjut lagi, ini untuk masyarakat penerima, bagaimana? Apa ada syarat-syarat tertentu ya? Karena kita tahu sih segmen masyarakat yang ada di setiap pedesaan itu sangat majemuk. Yang berikut penentuannya ini Pak melalui musyawarah desa mungkin, karena setahu kami dalam pelaksanaan dana desa itu penentuan untuk penerima rumah layak huni itu diputuskan melalui musyawarah desa. Nah untuk BSPS bagaimana Pak? Baik, jadi BSPS ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah program yang sifatnya stimulan. Kriterianya seharusnya ada masyarakat yang tidak boleh masyarakat yang sama sekali tidak mampu. Diharapkan mereka tetap berswadaya. Jadi nilai bantuan ini sebetulnya cukup kecil, hanya 17.500.000. Namun karena sifatnya stimulan diharapkan masyarakat itu menggenapkan dengan swadaya yang mereka memaksimalkan. Ya, mereka harus ikut melengkapi sendiri memberikan apa yang kontribusi, menjadi kebutuhan. Ya. Oleh sebab itu kriteria yang pertama adalah masyarakat harus sanggup berswadaya.
Jadi kalau ada masyarakat yang berada di garis kemiskinan di setiap desa itu tentu saja tidak layak untuk diberikan karena pasti mereka tidak sanggup berswadaya. Yang kedua, masyarakat yang sudah punya tanah milik sendiri sehingga bangunan ini nanti legal, bisa dijamin legalitasnya, bisa diakui dan nanti akan digunakan secara berkesinambungan. Jadi setelah itu tentu saja masyarakat ini diusulkan ataupun secara real penduduk setempat. Dan sejauh ini seperti yang saya sebutkan tadi, kami mengkomparasi berbagai sumber data yang memastikan bahwa penerima manfaat ini benar-benar sangat eligible untuk mendapatkan bantuan ini. Ya. Demikian, bukan? Jadi tidak semua masyarakat bisa menerima. Ada kriteria-kriteria tertentu yang memang harus diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi kontribusi desa sangat dominan di sini, Pak ya. Sangat-sangat. Karena memang data realnya itu memang ada di desa. Saya kira memang ada segelintir isu-isu yang berkembang di luar bahwa itu bisa melakukan lobby ke Pak Kadis. Itu tidak benar ya Pak Kadis ya. Karena memang pada prinsipnya semua. Oh ya, ada pertanyaan lagi Pak Kadis. Apakah semua desa 82 desa yang ada di Kabupaten Bolawe ini sudah didistribusi atau sudah terdistribusi untuk BSPS ini? Jadi sejak program ini diluncurkan oleh pemerintah pusat sampai dengan saat ini masih ada 27 desa yang harus saya distribusi lagi karena sejak tahun 2016 belum mendapat kuota. Itu kendalanya apa Pak Kadis? Kendalanya karena memang tadi kota kita terbatas. Misalnya tahun sebelumnya hanya dapat 300, sementara desa kita ada 82 desa. Ya, 82 tidak mungkin desa. saya harus mengcover semua desa sehingga satu desa berapa? Satu desa variatif. Tergantung kondisinya. Iya. Ada berapa banyak tingkat. Ini biar masyarakat semua bisa tahu bahwa bantuan ini sifatnya tidak menyeluruh. Misalnya setiap desa misalnya dapat 10, desa lainnya 10, tidak seperti itu. Ya, lanjut Pak Kadis. Pertimbangan lain juga adalah faktor tingkat kekumuhan. Jadi kumuh. Jadi sesuai SPM arah kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR itu ada 7 indikator kumuh. Jadi setiap kawasan itu kita harus mengukur tingkat kekumuhan dari 7 indikator. Yang pertama akses air bersihnya, kedua sanitasinya, ketiga bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana drainasenya, setelah itu bagaimana huniannya, tingkat kepadatan bangunannya, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan suatu kawasan itu dinilai kumuh atau tidak, tergantung 7 parameter tadi terpenuhi atau tidak. Sehingga dalam hal mendistribusi program ini kami akan menilai kawasan ini kumuh, kita harus tuntaskan. Meskipun di situ masyarakatnya kurang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi kalau tingkat kekumuhan kawasannya itu sangat-sangat mendesak, maka kita harus mendahulukan atau memprioritaskan kawasan tersebut. Berarti ada verifikasi yang mendahului seperti itu. Ya, karena memang beberapa kali kami menemukan di lapangan ada tim yang dari provinsi, yang dari sini melakukan verifikasi tentang layak tidaknya suatu masyarakat mendapatkan bantuan ini. Jadi seperti itu gambarannya Pak Kadis ya. Jadi memang sangat luar biasa untuk pemerintah kita yang terus berjibaku memberikan kontribusi besarnya terutama untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolawe. Nah Pak Kadis, ada satu pertanyaan lagi, apakah dalam tren kenaikan per tahun ada kenaikan untuk jumlah penerima BSPS ini? Misalnya 2019 yang tadinya sekian, tahun 2020 ada peningkatan sehingga tren kenaikan ini kita bisa akumulasikan bahwa terjadi juga kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolawe. Iya, baik. Jadi memang BSPS ini pertama kali diluncurkan tahun 2012. Kuota yang diberikan ataupun yang kita dapatkan itu fluktuatif. Saya juga kurang tahu persis apa pertimbangannya sampai kuota ini lantas tidak ada pola khusus. Jadi apa yang kita terima ya sudah kita laksanakan. Tetapi sejak tahun lalu pemerintah pusat ya melalui SNPT Perumahan mulai melihat faktor kinerja.
Sehingga ketika kami berhasil finish tahun lalu sebagai peringkat 1 dalam hal progres, maka kita diganjar dengan tambahan kuota sebanyak 500. Saat ini saya sedang mengejar progres yang sama untuk membukukan kembali kuota yang kurang, minimal harus sama dengan tahun ini untuk tahun depan. Saya dikabari oleh teman-teman dari kementerian, kita masih akan memperoleh lagi kurang lebih 1.200 unit untuk tahun depan 2021. Kalau prestasi yang sama kita bisa capai tahun ini, dan itu tanda-tandanya sudah mulai nampak. Kita saat ini sudah mulai masuk tahap penyelesaian, sehingga insya Allah tahun depan kita masih bisa dapat lagi sekitar 1.000 lebih. Sehingga saya perkirakan kalau kita mau mengukur capaian kinerja pemerintahan damai sekarang ini dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperkirakan di Bualemo itu ada kurang lebih 12.000 rumah yang tidak layak huni. Jadi penduduk Bualemo itu kan 150.000 lebih. 150.000 itu kan kurang lebihnya 30.000 KK. Andaikan 30.000 KK ini semuanya punya rumah, maka 12.000 ini adalah hampir separuh dari 30.000. Nah, kita asumsikan 12.000 ini adalah masyarakat Bualemo yang rumahnya tidak layak. Nah, kalau setiap tahun kita dapat 1.000, maka kita butuh waktu 12 tahun untuk menuntaskan ini. Ini yang saya maksud sebagai parameter-parameter yang bisa kita pakai untuk mengukur, supaya orang tidak lantas berkata bahwa kinerja pemerintah itu tidak bisa diukur, abstrak. Iya. Padahal kita bisa kira ini real ya. Ya, dari 12.000 misalnya, saya tiap tahun mampu menuntaskan 1.000 misalnya. Iya. Sehingga ke depan nanti selama 5 tahun pemerintahan ini, misalnya kita akan mampu membukukan 5.000 rumah yang kita tuntaskan. Itu artinya kita bisa mengukur. Tidak ada yang abstrak. Ya. Jadi ini juga sebagai jawaban dari keraguan masyarakat yang Ya. menilai bahwa upaya penurunan kemiskinan itu terlalu abstrak untuk diukur. Padahal kita bisa melihat Padahal kita parameter bisa ini, melihat, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa Pak Kadis, karena memang banyak juga atau ada segelintir berarti kecil sekali. Kita melihat atau menyimak beberapa media juga bahwa ini gerakannya lambat, ya. Tapi di satu sisi kenyataannya ini mungkin eksposnya kurang Pak Kadis, sehingga mungkin ke depannya Pak Kadis lebih maksimal lagi dalam hal untuk memberikan edukasi, sosialisasi, ekspos ke seluruh masyarakat. Ya, mungkin dari Dinas Perkim ada namanya Bakuhumas. Ya, tolong diekspos seterusnya atau setiap saat tentang progres pencapaian ini. Saya kira ini sangat luar biasa Pak. Untuk kabupaten kota saja, yang lainnya mungkin progresnya tidak secepat ini. Saya kira berkat kegigihan dari pemerintah daerah kita, terutama Pak Bupati, yang hampir setiap saat mengenyot kita untuk terus melakukan inovasi dan terus melakukan strategi peningkatan. Saya kira keberhasilan Pak Kadis hari ini tentunya tidak bisa dinafikan. Saya sangat mengapresiasi ini, dan tentunya masyarakat Bualemo sangat-sangat menunggu sosialisasi seperti ini untuk mereka lebih meyakinkan bahwa pemerintah Kabupaten Bualemo itu selalu ada dan terus bergerak. Ya Pak Kadis, mungkin ada closing statement yang bisa Pak Kadis berikan dalam rangka strategi dan pencapaian upaya hingga hari ini. Baik, dari kami barangkali, kami ini sesungguhnya adalah pembantunya Pak Bupati dalam hal pelaksanaan kewenangan di bidang perumahan. Ya. Kebetulan saja saya ditugaskan di bidang perumahan, sehingga saya harus fokus. Tidak boleh saya diberikan tugas lantas melihatnya atau meliriknya ke kanan kiri. Saya harus fokus ke satu titik. Saya harus fokus di sektor perumahan, sehingga tugas yang diberikan oleh Bupati Bualemo itu harus bisa dirasakan manfaatnya, bukan sekedar outputnya, tetapi harus sampai pada tataran outcome, bahkan impact-nya. Ya. Bagi kami, keberadaan kami ini sesungguhnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kami hanya melaksanakan secara administratif. Keberadaan kami bahkan pegawai saya itu kan masih agak-agak kurang. Ya. Secara kuantitatif masih sangat kurang. Namun berkat bantuan teman-teman kepala desa, bayangkan para kepala desa ini, Ibu Ulkia, mereka rela meluangkan waktu, swadaya itu yang paling mengupayakan mendorong masyarakatnya, memberikan penguatan-penguatannya,
Sehingga saya sendiri merasa pekerjaan-pekerjaan kami itu rasanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan peran-peran para ujung tombak di desa, para kepala dusun misalnya, atau para fasilitator yang bekerja di belakang layar. Saya sebetulnya hanya officer saja, hanya memberikan arahan dan memberikan bagaimana mengkoordinasikan hal-hal yang ada di arahan pemerintah pusat. Namun sesungguhnya mengeksekusi di tingkat lapangan itu adalah teman-teman yang ada di desa ini. Sehingga kami merasa bahwa tugas-tugas ini sangat-sangat ditentukan oleh peran para kepala desa dan teman-teman yang ada di tingkat lapangan. Tanpa mereka kami tidak akan sanggup melakukan pencapaian-pencapaian ini. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada para kepala desa. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikut upaya-upaya seperti ini tetap dipertahankan, bahkan kita sanggup lagi akan berbuat lebih lagi untuk masyarakat Kabupaten Bua Lemo. Saya kira demikian Ibu Ulkia. Ya, baik Pak Kadis, saya kira terakhir sebelum menutup segmen ini, kami juga sangat mengapresiasi terhadap Pak Kadis berbagai peningkatan yang sudah terjadi, termasuk juga sanitasi dan lain-lainnya yang merupakan progres kita yang sangat-sangat luar biasa, karena kemarin sempat mendapatkan reward. Salah satunya adalah sanitasi yang dikembangkan oleh Bapak Kadis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bersama kami pada hari ini, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kita cukupkan dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen 3 sebagai segmen penutup daripada program hari ini. Bosan membukukan jalan mencari peran keluar dari zona nyaman. Didukung oleh Bekerja bersama hati, kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu, biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Baik masyarakat Kabupaten Bua Lemo yang masih setia bersama kami di program Detik, merupakan program baru dari Dinas Kominfo Kabupaten Bua Lemo yang merupakan dialog edukatif, transparan, inovatif, dan kreatif. Baik, masih bersama Bapak Kadis Perkim Huptan. Ya Pak Kadis, Pak Kadis masih muda ini pasti masih sangat brilian dengan ide-ide smartnya. Kami melihat Pak, ini kita kondisi pandemi yang masih terus berkepanjangan, yang tentunya kita tahu bersama kita mengalami yang namanya refocusing, ya. Refocusing dana itu meliputi semua SOPD yang ada di Kabupaten Bua Lemo, baik di sini maupun provinsi dan seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia mengalami refocusing. Nah, kita tahu persis ini sudah melalui refocusing dan tentunya Dinas Perkim Huptan yang mengalami refocusing ini ada penyesuaian dengan anggaran yang dari pusat. Apakah tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang ada di Dinas Bapak? Baik, terima kasih. Itulah yang saya maksudkan tadi sebagai ada titik fokus yang harus kita konsentrasikan. Memang setelah adanya pandemi ini ada beberapa program kami yang harus kami relakan untuk dihilangkan untuk sementara. Contoh saya bisa sebutkan salah satu program yang cukup prestisius yang kami andalkan sejak awal, yaitu Sayembara Desain Pusat Kota Tilamuta. Ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Kita ingin Pusat Kota Tilamuta ini harus lahir by design, tidak boleh lahir secara by accident, berjalan begitu saja, tetapi harus terkonsep secara sistematis. Namun dengan adanya pandemi ini maka kami harus memprioritaskan yang utama.
BSPS ini adalah program yang merupakan kebutuhan dasar, sangat primer. Itulah sebabnya Kementerian PU tidak pernah menjadikan program ini sebagai salah satu yang dihapus, malah disupport karena dia ada unsur padat karya di dalamnya, ada unsur pemberdayaan di dalamnya. Masyarakat yang menerima adalah masyarakat di tataran paling bawah strata sosial masyarakat, sehingga kami harus fokus ke situ. Untuk sementara program-program yang belum terlalu urgent itu harus kami relakan untuk dilakukan, sehingga dari sisi pencapaian kinerja pemerintah daerah juga tidak terkesan mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi Pemerintah Damai tidak saja hanya memperhatikan jalan, jembatan, tetapi sangat konsen terhadap program-program yang sifatnya infrastruktur dasar, kebutuhan yang sangat mendasar. Rumah ini adalah kebutuhan primer, sehingga kalau ini disentuh maka diharapkan akan membawa efek domino terhadap kebutuhan yang lain. Misalnya ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan huniannya, maka diharapkan mereka akan lebih tenang dalam mencari nafkah. Mereka, derajat kesehatan mereka lebih terjamin, sehingga mau tidak mau ini akan menuntaskan beberapa persoalan yang ada. Misalnya ikut memberikan sumbangsi terhadap penuntasan stunting misalnya, atau bisa menaikkan indeks pembangunan manusia dari sisi derajat kesehatannya. Sehingga saya katakan tadi, kami harus menentukan prioritas, dan BSPS adalah salah satu prioritas yang tidak bisa kami abaikan untuk kami. Meskipun ada pandemi dan lain sebagainya, kami sepanjang tahun ini, meski ada kebijakan WFH, Dinas Perkim Huptan tidak sehari pun melaksanakan WFH, kami tetap ngantor sebagaimana biasa, karena kami harus fokus untuk menuntaskan persoalan perumahan rakyat. Demikian. Ya, saya kira sangat luar biasa seluruh masyarakat bisa mendengarkan langsung. Ternyata pandemi ini ataupun refocusing yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, ya, itu kebijakan yang ditempuh tidak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan program yang ada di Dinas Perkim Hutan. Begitu Pak Kadis ya. Dan kita berharap dua hal yang saya petik tadi, bahwa keberadaan BSPS ini di samping memberikan kenyamanan pada seluruh masyarakat yang strata sosialnya di bawah, tentunya dia memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi ya. Karena memang kenyamanan itu akan mampu melahirkan ide-ide untuk bagaimana kita memberikan solusi terhadap pandemi ini, terutama dalam hal peningkatan ekonomi. Seperti itu Pak Kadis ya. Baik pemirsa dan seluruh masyarakat yang ada di mana saja berada, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, beberapa hal-hal yang positif yang dapat kami rangkum. Yang pertama, ya bahwasanya untuk Dinas Perkim yang bergerak dalam program BSPS ini merupakan langkah konkret dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal rumah layak huni bagi seluruh masyarakat dengan strata sosial di bawah, dan upaya untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya dalam hal penanganan persoalan akibat adanya refocusing yang dilakukan oleh pemerintahan pusat tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaksanaan program yang ada di Dinas Perkim. Dan hadirnya program Detik, dialog edukatif, transparan, inovatif, dan kreatif yang digagas oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bualemo yang merupakan program yang terus memberikan informasi secara lugas dan transparan terhadap laju dan progres pembangunan yang ada di Kabupaten Bualemo. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh berkarya bersama hati.